Shalom. Wow, akhirnya ya kita ketemu lagi kok ya. Ketemu lagi. Setelah sekian abad kita tidak berjumpa. Sekian abad ya, sekian minggu ya teman-teman ya kita nggak berjumpa ya. Kita jarang upload ya tentang podcast ini ya. Aduh, kemana aja nih kok? Mana aja ya? Kemana aja ya? Nggak Keliling kemana-mana dunia. ya. Nggak kemana-mana sih teman-teman ya. Tapi hari ini kita berdua, aku sama Koko Felix sangat bersuka cita, sangat senang sekali ya karena kembali lagi ya kita bisa nemenin teman-teman yang ada di rumah dalam program Obrolin Aja Dulu. Tepuk tangan dulu kok. Tangan, Ya, mantap. ya, karena ini entertain kok ya, jadi harus Entertain. menghibur. Oke, hari ini ya teman-teman pasti sudah feeling ya kita mau bahas apa. Tentu kita akan bahas topik yang hari-hari ini sangat viral, yaitu tentang apa kok? Tentang Squid Game Wah. tentunya. Ya, teman-teman. permainan cumi-cumi ya dari Korea Selatan ya teman-teman, mungkin sebagian sudah pernah nonton filmnya ya, Squid Game yang ada di Netflix. Nah, dan wah sangat-sangat menarik ya kok ya, bener ya. Benar. Sangat-sangat menarik dan ya itu sebenarnya horor atau thriller sih atau apa? Sebenarnya thriller ya. Thriller ya, Mencekam drama, gitu ya. drama thriller Drama mungkin ya, thriller. karena kan ada seri-seriannya ya. Iya, ada seri-seri. Nah dan benar. malam ini kita mau bahas itu ya kan ya. Semua teman-teman mesti bersemangat nih ya, mesti penasaran kira-kira bakal dibahas apanya. Karena ada banyak hal yang mau kita bahas. Oleh karena itu aku mau mulai dari mungkin cerita singkatnya ya tentang Squid Game itu. Mungkin kau bisa jelasin kok Squid Game itu, mungkin ada nih teman-teman yang belum pernah nonton ya. Kira-kira apa kok, kasih gambaran kok. Iya, kalau teman-teman mungkin nonton juga di Netflix atau mungkin belum nonton. Jadi Squid Game itu semacam apa ya? Bukan semacam sih, emang drama Korea. Drama gitu ya. Korea, benar. Yang viral karena di situ ada permainan-permainan masa kecil rakyat Korea, tapi dibuat dalam situasi yang mencekam. Kalau dulu zaman dulu nggak ada, main lampu merah lampu hijau ya senang-senang aja kayak dulu zaman kita anak kecil mungkin main petak umpet, Petak umpet. main kelereng ya kan. Kan nggak ada yang mencekam kan, Ya, main kelereng terus malah seru kan, lucu-lucu. kelerengnya keluar dari lintasan Iya. ditembak dar. Kadang kan nggak mungkin. Tapi ini dibuat dalam konsep thriller karena apa? Karena konsepnya adalah banyak orang-orang yang atau dikatakan kelompok-kelompok yang punya banyak uang, mereka mengadakan game Ya. dan mengakomodasi gitu ya orang-orang yang punya utang supaya mereka ikut game, tapi aturannya yang mereka buat. Banyak sebenarnya juga film-film Hollywood, film-film Iya. Amerika juga ada yang menerapkan game-game survival game seperti itu. Oh, bukan cuma Squid Game Bukan aja. cuma Squid Game. Tapi yang viral Squid Ada, Game. Yang viral Squid Nah, Game. dan memang itu nyeremin sih kalau aku Jamin. ngebayangin itu bermula dari game anak kecil. Gimana kecil? Zaman dulu ya, bayangin teman-teman suka main apa, contohnya petak umpet. Nah, tapi di filmnya ini yang kalah ditembak mati langsung ya kan. Waduh, ini sorry nih, langsung tembak headshot di kepalanya. Siap, benar. Wah, gila. Dan mereka di sana bersaing ya. Yang awalnya mereka mereka ada pikiran untuk apa? Batal, nggak jadi ikut gitu ya. Jadi ikut. Mereka ada pikiran tuh, udahlah aku berhenti aja, aku nggak mau ngelanjutin game ini. Tapi Harus lanjut. ya ujung-ujungnya mereka lanjut lagi. Lanjut. Dan pada akhirnya yang awalnya mereka best friend, artinya menyelamatkan temannya sendiri, ujung-ujungnya Saling membunuh. saling membunuh, bayangin tuh. Nah, dan dari sini ada banyak hal ya kalau kita lihat dari kacamata perspektif firman Tuhan. Nah, jelas ya kita semua tahu itu nggak bagus dan memang ya itu ya namanya juga film. Film, Nah, benar. tapi ini kita mau bahas nih dari sudut pandang Alkitab. Gimana kok menurut Koko Squid Game itu dari kacamata firman Tuhan? Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya Squid Game itu termasuk salah satu apa ya? Gambaran. Maksudnya kalau aku coba bilang gambaran ya. Gambaran. Di mana orang itu coba menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Menghalalkan segala cara ya. Segala Ah, cara. ya. Jadi kan orang-orang yang ikut kan punya utang. Ya. Harusnya kan logikanya nih kalau orang punya utang ya harus kerja lebih keras supaya utangnya terbayar gitu. Bukan ikutan game yang berakibat fatal pada kehidupan sendiri. Mereka ini cheating, cari jalan Cheating, pintas. Bener, cari jalan pintas akhirnya. Nah itu menghalalkan segala cara, sama kayak orang mau kaya, cepat kaya, korupsi, Iya, nyuri, gitu. Itu Squid Game juga sama, cuman bedanya ini rame-rame gitu loh curang. Dan terang-terangan, itu beda. Ada berapa yang ikut kok orang-orangnya? Banyak, sekitar 456 ya, 400-an 456 sih ya di situ. 456. Wah,
Itu dan hampir semuanya dan memang semuanya terlilit dengan hutang. Hutangnya tuh gak kecil, bukan 2.000 perak enggak. 2 miliar ya. Dan merebutkan hadiah berapa kok sekitar berapa miliar? Triliun. 500. Pokoknya banyak deh ya. Banyak. Nah, teman-teman nonton sendiri dan kalau nggak salah tuh diawali dengan satu bapak-bapak ya. Di rel kereta api gitu, dia lagi nunggu kereta terus tiba-tiba dia ditawarin main game awalnya. Mau nggak main game? Nanti kalau kalah kamu tampar pipiku gitu. Aku pernah nonton teman-teman ya. Koko belum ya? Ya nontonnya. Nah setelah itu dia tertarik. Akhirnya dia berhasil memenangkan sejumlah uang dari game sederhana itu. Nah terus ditawarin lagi. Ya kan dikasih kartu ya teman-teman. Itu kan yang kartunya juga viral banget kan, kartu segitiga kotak bulat tuh. Ya nih kalau kamu mau telepon. Wah beneran dia ikut karena itu dia cheating. Dia mengambil jalan pintas. Wah banyak ya diantara kita aku kayaknya suka jalan pintas. Ya, suka jalan pintas. Contohnya kalau di kehidupan kita apa kok misalnya nih? Contohnya orang mungkin yang masih sekolah datang pagi-pagi supaya pinjem PR temennya. Iya. Nyontek, ujian. Menghalalkan segala cara. Itu nggak bagus ya. Makan gorengan 3 bayar 2. Itu juga. Karena di kantin rame. Di kantin rame. Nah, terus mungkin kayak gini kok aku teringat ada tetanggaku sakit terus jalan pintasnya adalah pergi ke satu gunung yang disakralkan supaya cepat sembuh. Nah, atau mungkin ada juga tuh orang-orang yang punya banyak utang lari ke ada sekarang tuh pinjaman online. Wah, itu. Wah. Viral kan? Akhirnya diuber-uber. Ya kan diancem mau dibunuh. Nah, itu hampir sama kayak Squid Game. Nah dan poin kedua kok bisa jelasin kok dari sudut pandang Alkitab yang tentang iri hati. Karena kan di film Squid Game itu ada poin tuh iri hati akhirnya dia bunuh temannya sendiri. Wah itu gimana? Kadang kalau tentang yang tadi yang saudara sampaikan tentang iri hati. Jadi memang di Squid Game itu ada orang-orang yang iri dengan temennya. Gitu. Iri. Temennya bisa main game gitu ya. Kan di mini game kan. Temennya salah satunya berhasil, dia enggak. Dia berusaha sebelum dia didor, dia harus berusaha untuk menggapai itu iri. Jadi rencananya dengan mengganggu temannya dan lain-lain mungkin akhirnya dan membuat akhirnya ngejatuhin temannya sendiri. Benar bunuh-bunuhan. Dan akhirnya ya itulah kehilangan kasih dalam kekristenan pada akhirnya. Kasih. Kalau dilihat kasih itu yang hilang dalam Squid Game karena masing-masing saling iri, saling menjatuhkan, berantem, saling rebut-rebutan lah, ada yang membunuh kayaknya juga waktu itu. Dan akhirnya itu kehilangan kasih. Iya dan kalau teman-teman lihat ya kan mereka bikin 2 golongan tuh, ada buat tim yang terkuat yang mana dan mereka sudah punya rencana buruk untuk ngejatuhin lawannya. Nah, ini juga ya dalam kehidupan kita teman-teman ya, aku ya benar ya. Seringkali kita juga punya pikiran mungkin ya karena kita iri itu tadi Koko bilang kan akhirnya kita berpikiran buruk untuk supaya teman kita nggak bisa ngedapetin sesuatu hal yang mungkin kita juga ingin dapetin itu ya mungkin kalau di sekolah apa ya ranking mungkin ya ranking ini kita akhirnya ngejebak teman kita sendiri. Nah dan banyak hal itu nah kalau dalam firman Tuhan itu jelas bertentangan dengan hukum kasih. Gimana kok kalau tentang Alkitab tentang kasih itu mestinya gimana? Kalau kasih ya, hukum Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri yang ada di itu. Juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan lain-lain. Nah tapi kalau Squid Game ini yang paling relate itu adalah kasihlah sama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah lihat sering kali kata ini juga diucapkan motivator-motivator. Iya kan, terutama ya yang sering dulu sebutin orangnya jangan lah ya. Jangan disebut bahaya coy. Bahaya ya. Ya, itulah ya. Ayat-ayat ini gitu. Jadi emang ini kutipan ini udah nggak cuma orang Kristen yang pakai gitu. Banyak orang-orang sana juga pakai. Artinya gini, jadi kalau kita ingin benar-benar kita mengasihi sama kita, maka kita harus lihat sama kita itu sebagai manusia juga yang dikasih oleh Tuhan. Manusia juga yang dikasih oleh Tuhan. Makanya dari itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri dan di situ kalau dilihat dari tata bahasanya adalah itu sama. Gitu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, berarti kita lihat diri kita di orang itu. Gitu. Jadi misalkan orang itu taruhlah ngalamin kesusahan gitu ya. Kita ngasih orang itu, kita lihat, wah, kita berempati. Coba andai kata aku posisi orang di posisi dia ya pasti
susah juga tuh. Akhirnya kita berempati, nah di situ akhirnya ada kasih muncul. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri yang ada di sana. Kamu lihat itu, lihat dirimu. Coba kamu bayangkan, kan sering tuh dipakai kan. Coba kamu bayangkan kalau kamu di posisinya. Kan sering ya di media sosial ada tuh gitu. Banyak. Coba kamu bayangkan di posisinya. Apa yang kamu lakuin, nah itu mengasihi seperti dirimu sendiri itu kita bayangkan kalau kita posisi dia tuh gimana. Tentu kita. Tapi ini menarik kok, kalau kok tadi bilang hukum kasih. Tapi kan konteksnya di Squid Game ini kompetisi. Kompetisi ini perlombaan nih, mau nggak mau mesti ada yang menang, juara satu. Nah kalau dalam kehidupan kita yang relate gimana? Aku masa waktu kita misalnya contoh nih, kita di kelas nih lagi kompetisi kan, ada lomba, terus karena kita punya kasih akhirnya yaudah deh temanku aja yang menang. Nah itu gimana aku? Kan pasti bingung tuh. Iya kadang kompetisi dan kasih itu kadang begini. Iya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya sebenarnya emang kalau kasih dalam sebuah kompetisi itu saya pernah lihat tuh video mana tuh yang orang lari pada akhirnya juara satunya bareng-bareng karena nolong orang yang iya. Mungkin pernah nonton tuh, ada rombaan lari maraton. Udah mau finish. Akhirnya karena ada temennya pincang, akhirnya temenin bersama, akhirnya finish bareng. Iya. Maksudnya itu, kasih itu seperti itu, kasih pada diri sendiri dan kompetisi itu sebenarnya nggak terlalu tantangan juga sih. Misalkan gini ya, kita punya roti satu, kita beli roti satu. Kita lihat teman kita nggak makan. Atau gini deh, lomba deh, kompetisi lah ya. Misalnya kompetisi lomba masak lah, taruhlah. Lomba masak. Kita lihat teman kita nggak bisa masak. Ikut lomba kesusahan, segala macam kesusahan. Kita ajarin dia cara masaknya. Sebelum dia masuk kompetisi, kita ajarin masak. Iya. Kita ajarin masaknya, oh ini gini loh, gini. Nanti kompetisi, yang kompetisi kita bersaing sehat. Bersaing secara sehat. Akhirnya terciptalah harmonisasi, kita bersaing sehat di situ. Enggak ada saling menjatuhkan kan. Wah si A tuh maksudnya enggak benar itu. Paham. Kita ngajarin. Sebelum kompetisi kita ajarin. Nah, memang kalau kompetisi jangan ngajarin itu ngelanggar aturan. Iya, sebelum kompetisi itu kita ajarin, kita latih gitu. Dan setelah kompetisi ketika sudah ketahuan juaranya nggak boleh ada iri dan dendam. Nah, karena dasarnya kasih. Dasarnya kasih. Kita ngajarin orang. Pasti kalau orang yang kita ajarin, oh iya dia hebat loh udah ngajarin saya ini pasti. Dan seandainya waktu kita ngajarin yang kita ajarin itu yang menang juara satu, kita nggak boleh marah. Iya nggak boleh marah. Nah itulah kompetisi dengan kasih. Wah luar biasa. Nah yang terakhir Ko, gimana nih Ko? Kira-kira serial Squid Game ini bisa terjadi nggak atau udah terjadi di dunia nyata? Apalagi ini konteksnya anak-anak muda Ko. Gimana Ko? Kira-kira bisa nggak terjadi beneran gitu? Squid Game-nya beneran di Indonesia? Bukan game-nya ya, tapi value-value-nya kayak iri dan lain sebagainya sampai bunuh-bunuhan. Kalau value-nya udah ada banyak sih ya. Udah banyak ya terjadi ya. Anak muda yang membunuh temennya karena ketahuan selingkuh sama pacarnya. Iya ampun. Itu sering itu kan di media sosial ya, teman-teman mungkin sering baca tuh. Ada orang dibully, enggak dibully, kemudian dia bales orang yang dibully. Dan yang tanya sama Pak polisi, kenapa kamu melakukan kejahatan? Pak, saya lebih dari 10 tahun, lebih dari dibully. 5 tahun Itu beneran dibully sama itu serius banget sih. Ya. Itu kejadian tuh. Itu sangat serius sih. Itu sebenarnya bukan candaan ya. Sorry tadi kalau aku ketawa, tapi ya lucu, bukan lucu sih. Itu hal yang harus disadari dan harus kita cepet-cepet pulihkan, karena ya mungkin di antara kita dari teman-teman ada yang pernah dibully. Dan sampai akhirnya sekarang akibat dari bullying itu teman-teman gampang tersinggung, gampang iri hati. Dan akhirnya kejadian di Squid Game terjadi juga di kehidupan teman-teman. Ya siapa tahu, dan melalui podcast ini ya kita ngobrol-ngobrol tentang Squid Game. Ya aku percaya sih ya Tuhan pakai program ini untuk mungkin nyadarin teman-teman. Mungkin saat ini ada teman-teman yang mungkin iri. Ya kan, sadar nggak sadar mungkin teman-teman sudah berpikiran negatif, gimana cara aku ngejebak dia, bener kan ya? Nah, ayo kita mesti sadar, kita mesti akui itu kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik dan sangat bertentangan dengan hukum kasih yang ada di firman Tuhan. Jangan sampai ya kita ya menjadi Squid Game di dunia nyata. Jangan sampai juga kita membuat Squid Game itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena itu bukan cuma ngerugin orang lain, yang paling
parah ngerugiin diri kita sendiri. Ya kita yang ya memang ya mungkin pikiran kita aku bakalan menang, tapi ya di masa depan untuk kedepannya itu sangat bad habits lah ya untuk kita, kebiasaan yang sangat-sangat buruk kalau kita pertahankan iri hati, mudah tersinggung ya, bersaing dengan tidak sehat. Tadi Koko udah sampaikan ya, harus berkompetisi dengan kasih. Oke, Koko, kesimpulanku. Kesimpulan teman-teman yang menonton di sini dimanapun berada. Jadi jangan sampai kita meniru apa yang jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan kita. Itu sangat penting. Teman-teman mungkin kuliah, mungkin yang nonton ini ada yang bekerja, kerjalah dengan jujur, dengan integritas. Dengan jujur. Jangan jadi orang menjilat bos demi posisi. Benar. Jangan menjadi murid yang menyenangkan guru demi mendapatkan jabatan OSIS, jabatan ketua, pemimpin dan lain-lain. Marilah kita jujur, integritas, lakukan yang terbaik dan Tuhan pasti menolong kita semua. Oke, thank you, terima kasih Ko ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah setia menonton dan mengikuti program Obrolin Aja Dulu ya. Kita janji nih ya bakalan sering upload ya. Ya janjinya kan 2 minggu sekali. Oke. Ya kita nanti akan terus upload, kita akan terus bawain isu-isu yang sangat-sangat viral, yang sangat-sangat relate di kehidupan teman-teman, dan kita percaya ya ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Lah karena itu ya share lah video ini ya. Oke deh, teman-teman bisa tolong ya, maksudnya bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan dengan cara yaitu ya bagikan linknya ke seluruh orang-orang yang teman-teman kasihi sehingga teman-teman bisa juga jadi berkat. Oke, akhir kata kami berdoa ucapkan terima kasih kok ya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Walaupun ini sudah mulai normal lagi, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap ya berharap terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, maka hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke.